Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Anggraini dengan NIM 22104111081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggabungan dan pengambilalihan atau disebut juga merger. Apa itu merger? Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger membeli atau mengambil semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Selanjutnya adalah tujuan merger. Secara umum, merger atau penggabungan ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperbesar jumlah modal. Yang kedua, menyelamatkan kelangsungan produksi. Yang ketiga, mengamankan jalur distribusi. Yang keempat, memperbesar sinergi perusahaan. Dan yang terakhir, mengurangi persaingan. Merger memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu satu kelebihan merger adalah pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih mudah dibandingkan pengambilalihan yang lain. Yang kedua adalah kekurangan merger adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya, merger terbagi menjadi 4, yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger kongenerik, dan merger konglomerat. Yang pertama, merger horizontal. Merger yang dilakukan dari usaha yang sejenis. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan dan fasilitas administrasi. Yang kedua adalah merger vertikal. Merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang berhubungan. Merger ini dilakukan dengan maksud untuk mengintegrasikan usahanya melalui pemasok atau penggunaan produk dalam rangka stabilisasi pemasok dan penggunaan. Yang ketiga adalah merger kongenerik. Perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan perusahaan produsen dari sebuah produk yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan pemasok produsen. Yang keempat adalah merger konglomerat. Merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda dan tidak ada kaitannya. Tujuannya untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya adalah faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan merger. Yang pertama, untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat. Yang kedua, guna meningkatkan mangsa pasar. Yang ketiga, menghilangkan tingkat efisiensi melalui operasional dan pengendalian finansial yang lebih baik. Yang keempat, kesempatan menggabungkan sumber daya ataupun pasar yang dimiliki masing-masing bank. Yang kelima, berguna sebagai platform pertumbuhan perusahaan. Yang keenam, mengurangi pengeluaran-pengeluaran organisasional dengan cara menghapus penggandaan dan mentransfer pengetahuan di antara unit-unit bisnis atau alur produk individu. Risiko merger yang dihadapi perusahaan. Yang pertama adalah konflik kepentingan antar pimpinan. Risiko ini yaitu konflik kepentingan antar pimpinan. Setiap pemimpin perusahaan memiliki gaya kerja dan visi misi yang masing-masing. Yang kedua adalah adaptasi budaya perusahaan. Adaptasi budaya perusahaan merupakan risiko yang harus siap dihadapi. Penyatuan perusahaan berpengaruh pada restruktur sumber daya dan aktivitas bisnis. Yang ketiga adalah risiko perpecahan saat terjadi efisiensi. Risiko merger ini adalah potensi memunculnya perpecahan saat terjadi efisiensi. Keputusan menjadi perusahaan merger pastinya tidak bisa diterima seluruh sumber daya manusia ataupun pihak terkait. Merger dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang diatur dalam pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi sebagai berikut. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan A. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan, perseroan B. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan dan C. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. 30 Munir Fuadi, Hukum tentang Merger, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999. Halaman 41 pada prinsipnya, menurut penjelasan pasal 126 ayat 1, menegaskan bahwa penggabungan atau merger tidak dapat dilakukan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Penggabungan harus juga dicegah dari kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Saya Wahyu Dwi Anggraini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.